Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Bagaimana sebetulnya cara kita mengingatkan orang tua yang mungkin berbuat maksiat, Pak Ustadz? Sedangkan misalkan sudah dicoba diingatkan, tapi kemudian orang tuanya tidak terima. Nah, itu apakah kita juga termasuk dianggap tidak berbakti atau durhaka terhadap orang tua? Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Tadi cerita Abu Hurairah. Bagaimana punya ibu yang kafir. Ibu yang musyrik. Dalam riwayat dikatakan dia Nasraniyah. Yang ibu ya kalau didakwain marah sama anaknya. Bahkan mencela Nabi Muhammad SAW. Apakah seorang anak tatkala itu karena membuat orang tuanya marah dikatakan durhaka? Enggak. Karena dia mengajak orang tuanya kepada kebaikan. Asalkan caranya baik. Caranya penuh dengan hikmah. Maka nggak durhaka. Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tatkala dia memanggil bapaknya. Ya abati. Wahai ayahandaku. Aku anakmu loh ayah. Ini loh aku dapat ilmu tentang ini. Ya ayah jangan menyembah ini. Wahai ayahku. Jangan mengatakan ya kafir. Yang tersesat, wahai ayah yang tersesat, kemari engkau. Enggak. Tetap kita berbakti kepada orang tua dalam panggilan-panggilan tersebut. Mungkin kita mendakwain orang tua sekarang ditolak. Udah, kita tunggu waktu yang lainnya. Kita cari kesempatan yang mungkin lebih tepat. Mungkin kita perbaiki diri kita. Mungkin kita yang belum soleh sama orang tua kita. Yang kadang-kadang anak ini sok kalau ngasih tahu orang tuanya. Perlu belajar adab dan etika. Supaya kita dalam mendakwain orang tua tetap berbakti kepada orang tua. Namun tadi Abu Hurairah yang sudah berbakti sama orang tuanya, tetap ibunya mencela, anaknya mencela Nabi SAW. Tapi akhirnya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Jadi tidak termasuk durhaka sebenarnya, asalkan cara yang dilakukan dengan cara yang baik, walaupun pada akhirnya ada orang tua yang nggak mau kenal sama anak. Cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Bagaimana ibunya. Ketika anaknya masuk Islam, ibunya mengatakan, nak, aku akan mogok makan sampai engkau meninggalkan Muhammad SAW. Dan betul ibunya mogok makan. Ibunya mengatakan, nanti kalau ibumu mati, engkau akan dicela oleh orang. Orang akan mengatakan, hadza qatilu ummi. Ini pembunuh ibunya sendiri. Akhirnya jemaah, betul ibunya mogok makan. Keluarganya itu kalau mau ngasih makan ibunya sampai dibuka mulutnya apa. Tapi tetap gak mau makan. Sampai kondisinya kritis. Ketika kondisinya kritis, saat kesian sama ibunya. Maka dia datang kepada ibundanya mengatakan, ya ummah, wahai ibunda. Aku ingin menjelaskan sesuatu kepadamu ya. Lau anna laki mi'ata nafas, wahai ibunda. Kalau engkau memiliki 100 nyawa, 100 nyawamu. Kemudian nyawamu satu persatu keluar. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW. Engkau mau makan silahkan, engkau nggak mau makan terserah engkau. Akhirnya ibunya makan. Jadi kondisi seorang anak yang mendakwain orang tuanya, dalam kondisi orang tuanya nggak mau ya marah-marah sama anaknya, insya Allah kalau cara anaknya penuh dengan hikmah, tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Bahkan itu bentuk kebaktian yang paling puncaknya. Karena dia ingin orang tuanya mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab.